Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi beberapa kenikmatan, yaitu berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa masuk lagi, ya, bisa berjumpa lagi dengan Bapak Rozik, ya, dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam belajar kita nanti dikasih kemudahan oleh Allah SWT. Kepada ketua kelas kami mohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Pak Rozik mau mengabsen dulu kehadiran anak-anak semua, ya. Adinda Naila Atiyatur Radiyah, Ale Alisa Salma, Faradila Veronisa, Muhammad Octavian Putri Regina, Zulfa Safinatun Najah, terus Wulan Juni Lestari, Marvel masuk, nggak masuk kemana? Sakit, ya. Berarti ini masuk apa yang tidak masuk satu anak, ya, yang bernama Marvel, sakit. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Marvel dikasih kesembuhan oleh Allah dan bisa berangkat sekolah lagi, bisa belajar bersama-sama kita lagi. Aranjinya Al-Fatihah. Baik anak-anakku, kita lanjutkan lagi, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam yang bab kedua, yang mana minggu kemarin kita sudah melaksanakan bab 1 sudah selesai. Kita akan meneruskan atau melanjutkan, yaitu pelajaran tentang makna iman kepada kitab Allah. Makna iman kepada kitab Allah. Nah, kalau kita nyalakan dulu.
Baik, anak-anak yang saya cintai, kita kelas 8 ini sudah memakai kurikulum, yaitu tentang apa? Tentang kurikulum merdeka. Maka dari itu kita sebelum kita lanjut lagi, itu tentang pemahaman profil Pancasila, ya. Profil Pancasila yaitu mendidik anak itu untuk iman dan takwa, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebelum Pak Ojik menjelaskan lebih lanjut, perlu anak-anakku semuanya mengetahui apa tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti kamu, ada yang ngomong, anak-anak semuanya bisa menjelaskan makna iman kepada Allah. Terus makna iman itu apa toh? Percaya. Berarti kalau percaya itu di dalam hati. Ini nanti ya tujuannya pada pagi ini adalah yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Antara kitab dan suhuf. Terus yang ketiga, menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang wajib diimani. Apakah dari anak-anak semuanya tahu ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? Ada berapa? Ada 4. Ya baik, nanti kita bahas bersama-sama, ya. Oke, tadi sudah, ya. Terus yang keempat, dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti bersama-sama belajar, tujuannya kita membahas atau menjelaskan isi pokok dari kitab-kitab Allah. Ya, terus yang kelima, menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab Allah. Rasul itu ada berapa? Rasul ada? Ada 5 atau berapa? Atau 4? Rasul itu ada 5. Nabi ada berapa? 25. Berarti Nabi dan Rasul ada 25. Berarti coba, ya, kita harus tahu, nanti bisa ditanya, ya. Bisa tanya Rasul ada berapa. Nanti kita bahas bersama-sama, ya. Rasul. Terus tujuan yang keenam yaitu adalah dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Caranya gimana toh? Caranya wong iman ki apa yo? Diam saja atau belajar atau bagaimana? Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Itu ya. Itu tujuan dari pembelajaran, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, tujuannya itu tadi ada 6. Bisa dipahami anak-anak semua, nanti bisa. Satu adalah menjelaskan makna iman kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara suhuf dan kitab. Yang ketiga, menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Apa saja, ya, kitab-kitab yang diimani. Terus, yang kelima adalah menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab. Siapa sih menerima kitab, ya? Kitabnya apa? Kitab, ya, nanti dibahas bersama-sama. Terus yang keenam adalah bagaimana caranya. Bisa menjelaskan caranya iman. Bahata itu belajar atau bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Baik, pahami.
Dan iman, sebelum kita bagi kelompok untuk diskusi ya, Pak Rozik memberi gambaran dulu makna iman ya. Makna iman kepada Allah secara bahasa adalah meyakini ya, atau percaya dan atau meyakini di dalam hati. Secara istilah iman kepada kitab Allah yaitu adalah meyakini sepenuh hati ya, mengucapkan dengan lisan dan menjalankan dengan perbuatan. Itu adalah secara arti dari iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai lagi, adakah yang ditanyakan? Tidak? Baik. Kalau tidak, Pak Rozik akan membagikan beberapa kelompok ya. Pak Rozik akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti diskusi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Diskusi bersama. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham, coba modulnya dikeluarkan enggak apa-apa. Yaudah, nanti belajar bersama-sama ya. Ini Pak Rozik bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Ditulis ya, nanti kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Membahas. Nanti Pak Rozik kasih tugas. Kelompok 1 itu membahas tentang kitab Zabur. Yang kedua, kelompok 2 adalah membahas tentang kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Qur'an. Nah, 4 kelompok ini menguraikan atau memahami ya, nanti bisa diskusikan bersama-sama. Baik, sudah paham? Bisa dimulai? Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kesulitan tentang makna iman, bisa tanya sama Pak Rozik ya. Tanya ada apa-apa. Ya coba di sini ada enggak apa-apa. Ini ada sini enggak apa-apa. Ada sini nanti dibahas kalau ada. Ada sini enggak apa-apa. Ada ke belakang enggak apa-apa. Ada ke belakang.
Ayo bersama-sama belajar masalah iman pada kitab-kitab Allah. Ini Pak Rosi kasih waktu 20 menit ya untuk berdiskusi ya sama-sama ya. Ya, Pak Rosi kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Ada yang kesulitan? Diskusikan bersama-sama, sama-sama apa? Apa? Iya, ditulis. Ada yang kesulitan? Diskusikan sama teman. Kalau yang mau bertanya sama Pak Rosi, kesulitan dalam diskusi, silakan tanya, tidak apa-apa. Bisa sama lihat modulnya kalau belum paham.
Sudah belum? Belum. Tanya ada apa yang kesulitan dalam diskusi. Pak mau tanya. Ya, Pak, ini caranya bagaimana? apa? Oh, ini tentang apa? Kitab apa? Tidak tahu. Kitab Taurat itu diturunkan pada Nabi siapa? Terus isi ajaran pokoknya itu apa? Bisa ditulis nanti bisa diskusikan. Ini. Ya. Oke. Apa lagi? Apa? Ini kelompok 3. Kitab Injil. Ya, 5 menit lagi ya. Nanti kita diskusi bersama, kita bahas bersama tentang mana-mana iman kepada Allah. Tadi kita sudah mengerti iman adalah sebuah keyakinan, percaya. 5 menit lagi. Nanti kita diskusi bersama, kita bahas bersama tentang mana-mana iman kepada Allah. Kelompok 4 sudah apa belum? Sudah selesai belum? Kurang sedikit. Ya, dilanjut. Masih ada waktu. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, coba kita diskusikan bersama-sama antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba salah satu parazik, coba dibaca hasil dari diskusi kelompoknya, menerangkan tentang kitab. Tadi yang kelompok 1 bahas tentang apa? Kitab Zabur. Yang kedua, apa dua? Kitab Taurat. Yang ketiga? Yang keempat? Coba parazik mau kelompok 2 menjelaskan atau membacakan hasil apa? Hasil apa ini? Hasil diskusinya. Ini dibaca ya. Coba berdiri. Ya, coba dibaca ya. Coba. Ya, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah kamu akan memberi Sabat Sabtu supaya kamu
sucikan dia. Berilah hormat kepada ibu bapakmu. Jangan membunuh sesama manusia. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan menjadi saksi palsu. Jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Mempercayai keberadaan kitab yang diturunkan Allah SWT termasuk dalam rukun iman yang wajib diyakini umat Islam. Itu tadi kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada Nabi siapa? Pada Nabi Musa. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Tadi sudah isinya, pokoknya sudah dibaca oleh teman kamu yang bernama siapa tadi? Dita. Oke, itu tadi kelompok yang kedua. Coba kelompok mana yang mau membacakan atau mengekspresikan ya, menyampaikan. Itu ayo coba kelompok 3. Ya coba. Kelompok 3 coba. Kitab apa tadi? Kitab Injil ya. Coba. Yang keras. Kitab suci Injil memuat ajaran pokok antara lain yakni terdapat perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Ketiga, terdapat ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ya kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Jadi kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Tadi kitab Taurat kepada Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Coba masih ada 2 kelompok yang belum menyampaikan diskusinya. Siapa yang berani? Kelompok berapa? Ya. Ayo. Kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna, yakni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab. Terus? Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah agar meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, agar manusia membangun kehidupan bermasyarakat, agar manusia menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah meningkatkan rasul keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Kehidupan manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Semangat dalam beribadah atau menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Sudah? Oke, baik. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan isi pokoknya sudah dibaca oleh teman kamu yang bernama siapa? Najwa. Oke. Jadi kurang 1 kelompok yang belum presentasi. Kelompok 1 coba. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem pada sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kitab yang diturunkan dengan sekitar kitab Majmu yang berisikan tulisan dalam bahasa Kitab ini masih digunakan oleh umat Yahudi dengan nama yang berbeda, yaitu Tahillim. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab itu terdiri dari 150 pasal yang berisi doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang Engkau limpahkan. Doa, zikir, nyanyian, dan pujian tersebut seringkali disambungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kitab itu juga berisikan nasihat dan hikmah. Oke, berarti kelompok 1 tadi membahas tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Semua kitab
Allah. Berarti yang kita imani itu ada 4. Satu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku, itulah tadi kamu sudah diskusi sama teman-teman kamu, sudah menyampaikan apa hasil yang kamu pelajari atau diskusikan. Sekarang antar kelompok bisa bertanya. Maksudnya tanya apa yang kamu adik-adik semua yang belum tahu bisa ditanyakan kepada kelompok 1, tanya kepada kelompok 2, kelompok 2 bisa tanya kepada kelompok 3, kelompok 3 bisa bertanya kepada kelompok yang keempat dan sebaliknya. Ya, biar apa? Antara kelompok 1 biar bisa mengerti isi kandungan apa, kitabnya apa, jalan apa, bisa mengerti. Terus ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada teman. Nanti setelah itu anak-anak yang belum paham bisa tanya sama Pak Rozi. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang. Kalau tunjuk jari, tidak apa-apa. Tunjuk jari. Apa? Mau tanya apa? Tunjuk jari, tidak apa-apa. Ya, berarti kelompok 2 tanya kitab tanda suku. Pada kelompok 3, coba. Ya, coba bisa Allah yang berupa lembaran tapi isinya lebih ringkas. Ya. Kalau kitab Allah yang tersusun yang penjelasannya lebih luas daripada suku. Itu berarti kelompok 2 itu tanya tentang apa bedanya kitab dengan suku. Jadi jawabannya April gimana tadi? Kalau suhuf itu adalah wahyu Allah, ya berupa lembaran dan isinya lebih ringkas. Kalau kitab Allah yang tersusun yang penjelasannya yang lebih luas daripada suku. Ya, berarti kitab itu lebih luas, lebih tersusun, ya jawabannya lebih luas daripada suku. Itu ada perbedaan antara kitab dan suku. Ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya, enggak apa-apa, sama teman, sama kelompok 1, 2, 3 tanya apa? Ayo. Kalau tanya bisa dipilih sama teman, tunjuk jari enggak apa-apa. Ya, tanya yang keras soalnya. Iya. Tanya kelompok. Silakan. Rasul ada berapa? Ada 5. Rasul itu ada berdiri tidak apa-apa, berdiri tidak apa-apa. Berdiri. Apa? Tanya. Pertanyaannya adalah Rasul itu ada berapa? Yang kelompok 2 ada 5. Sebutkan coba. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Oke, baik. Berarti pertanyaan yang nomor 1 kepada kelompok 2 yaitu tentang Rasul. Ya, Rasul itu adalah ada berapa tadi? Ada 5. Ya, 1 kepada Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad. Tadi yang Nabi Muhammad adalah diturunkan pada Al-Quran. Ada tanya lagi? Ya? Tanya kepada kelompok. Ya, tanya kepada kelompok 4 silakan. Berapa lama kita Al-Quran
berdiri yang keras tidak apa-apa. Nah, coba ditanyakan. Berapa lama kitab Al-Quran diturunkan? Iya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan berapa lama? 22 Apa? 22 tahun, terus 2 bulan, 22 hari. Ya, itu adalah berarti kelompok 3 tanya kepada kelompok 4 tentang pertanyaan berapa lama Al-Quran itu diturunkan, ya. Jadi jawabannya kelompok 4 adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Baik, sudah bisa diterima? Bisa diterima. Ada yang mau tanya lagi? Baik, anak-anakku sudah ya. Ini bisa dipahami ya. Alhamdulillah, kalau disimpulkan pada diskusi pada pagi hari ini, Pak Rozik cuma sedikit menambahi sedikit ya. Tadi ada beberapa kelompok yang menyebutkan, belum menyebutkan ya. Tadi ada yang sudah menyebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi ya. Juga ada yang belum menyebutkan kitab yang diturunkan. Contoh seperti kelompok 2 tadi, kitab apa tadi? Taurat. Tadi belum disebutkan kepada Nabi siapa. Pada Nabi siapa? Kitab Taurat? Nabi Musa. Tadi ada kelompok 3 tadi juga kitab Injil belum diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa ya. Itu berarti intinya kita tadi sudah diskusi bersama mengulas tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Itu ada 4 ya. Satu adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berdiskusi bersama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Terus mengapa manusia dikasih kitab? Karena ini untuk refleksi ya. Karena manusia itu dikasih akal oleh Allah, dikasih nafsu oleh Allah. Supaya apa? Manusia itu bisa mempunyai pedoman hidup. Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak baik, dan mana yang baik. Itu mengapa Allah menurunkan kitab kepada manusia lewat lantaran para rasul. Dan ini dari anak-anakku semua, apakah ada yang belum paham tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah? Sudah? Sudah. Oke. Baik. Hikmah ya. Hikmah dari kita belajar dari kitab Allah adalah apa? Hikmahnya meningkatkan keimanan kepada Allah. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada
kitab. Itu adalah sedikit hikmah yang kita apa? Pelajari pada pagi hari ini ya. Baik anak-anakku, belajar pada pagi hari ini apakah anak-anak semua bisa diterima? Bisa diterima ya, alhamdulillah. Kalau bisa diterima, besok kita melanjutkan pelajaran berikutnya ya, minggu yang akan datang kita akan membahas pelajaran yang berikutnya. Sebelum Pak Razik tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik anak-anakku, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, bisa mendapatkan ilmu ya yang kita pelajari. Amin Allahumma Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian dari Pak Razik. Ini langsung istirahat ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi